Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, sahabat Syaki dan Bara. Tanda akhir zaman mungkin sudah mulai muncul beberapa, dan tentunya hal ini sudah seharusnya menjadi pengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai gambaran akhir zaman seperti apa. Namun sebelum kepada pembahasannya, silakan untuk sahabat beriman semua yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasi videonya agar teman atau sahabat beriman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jaki dan Bara. Dan salah satu tanda hari kiamat yaitu adanya fitnah akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dalam satu buah kutipan diambil dari buku Fikih Akhir Zaman yang karya Dr. Kiai Haji Rahmat, dijelaskan bahwa tanda-tanda kecil yang dimaksud adalah tanda-tanda yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu para ulama menyebutkan bahwa fitnah dimulai dengan terbunuhnya khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Sedangkan tanda-tanda besar hari kiamat adalah tanda-tanda yang akan terjadi sangat berdekatan dengan hari kiamat. Hadis tentang umat muslim di akhir zaman yang pertama adalah hilangnya wibawa umat Islam. Setiap umat Islam memiliki masa kejayaan. Setiap umat memiliki masa kejayaan. Umat Islam berjaya ratusan tahun, menjadi umat yang disegani dalam banyak aspek oleh musuh-musuhnya, sehingga datang zaman umat ini kehilangan wibawanya. Nabi SAW bersabda, dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat menyerang kalian sebagaimana para pemakan menyerbu piringnya. Kemudian ada seorang yang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu, wahai Rasulullah? Dan Rasul menjawab, akan tetapi kalian ketika itu berjumlah banyak. Namun, kalian seperti buih di air yang mengalir dengan deras. Dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuhmu rasa takut. Dan sungguh Allah akan melemparkan di dalam hatimu al-wahn. Lalu ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini bisa kita lihat, bisa kita buktikan kondisi kita saat ini. Begitu banyak orang Islam, begitu banyak yang menggunakan identitas sebagai seorang muslim. Tetapi tidak ada kekuatan untuk mereka bertahan, untuk mereka membantu, untuk mereka menunjukkan taringnya seperti yang telah ditunjukkan oleh para terdahulu kita. Sebagaimana mereka memperjuangkan Islam sehingga musuh-musuh Islam itu takut, bergetar. Lihat kondisi Islam saat ini. Dan ini bisa dikaitkan dengan apa? Akhir zaman. Lalu yang kedua adalah terjadinya fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai diutus para dajjal kecil, para pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang. Seluruhnya mengaku dirinya utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Silakan kita perhatikan pula. Dajjal-dajjal kecil ini sudah muncul atau belum? Di mana karakteristik daripada dajjal-dajjal kecil ini adalah apa? Seorang pendusta yang jumlahnya 30 orang. Kira-kira saat ini, perhatikan, dengan hati, dengan ilmu, dengan nurani kita, lebih atau kurang dari 30? Mungkin lebih kali ya. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi ini, sesuaikah hadis ini dengan kondisi saat ini? Lalu yang ketiga adalah umat muslim akan menguasai Baitul Maqdis. Auf bin Malik berkata, aku mendatangi Nabi SAW dalam perang Tasbuk. Beliau sedang berada di dalam tenda dari kulit. Lalu beliau bersabda, hitunglah 6 perkara sebelum terjadi hari kiamat. Kematianku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang menimpa kalian seperti penyakit domba yang mematikan, berlimpahnya harta sehingga seseorang diberikan 100 dinar ia menjadi marah. Fitnah yang terjadi di mana tidak ada satu rumah dari orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu. Kemudian perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar atau orang Romawi.
Kemudian mereka melanggar perjanjian itu dan mendatangimu dengan membawa 80 bendera atau memerangimu. Pada setiap bendera ada 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Kita perhatikan kembali 6 hal ini. Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Kemudian tanda-tanda yang disebutkan Rasul tadi sudah terjadi. Ya. Lalu berikutnya adalah banyak Muslim yang murtad. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segerakanlah beramal sebelum terjadinya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari, seseorang lelaki beriman, namun dia sore harinya menjadi kafir. Atau di sore harinya ia beriman, esok paginya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan barang dunia. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan kembali saat ini. Banyak sekali sosok, instansi yang kita percaya, yang kita anggap seseorang yang bisa kita jadikan perwakilan kita. Ketika dia menghadap ke kanan, ketika dia berada di satu kondisi dia mengatakan A, lalu berada di posisi lain dia mengatakan B. Ketika pagi hari dia mengatakan beriman, kemudian sorenya dia sudah lagi bukan orang yang beriman. Itu pun sudah terjadi saat ini dan menjadi rahasia umum tentunya ya. Lalu yang kelima, umat muslim akan kehilangan rasa malunya. Tadi ya yang ketiga di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa ketika fitnah itu sudah masuk ke rumah-rumah orang Arab. Artinya apa? Dengan adanya teknologi, dengan adanya handphone, dengan adanya laptop, komputer, TV dan sebagainya. Itu sudah menjadi sebuah bukti bahwa fitnah-fitnah, hoak-hoak, berita segala macam itu sudah bisa diakses dengan mudah ya. Itu berarti salah satu bukti daripada hadis-hadis yang sudah Rasulullah katakan. Sudah relevan banget gitu kondisi saat ini dengan hadis-hadis yang Rasul sampaikan. Nah, yang kelima ini adalah umat muslim akan kehilangan rasa malunya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak hancur umat ini sehingga datang satu masa seorang laki-laki mendatangi perempuan, kemudian ia menghamparkan kasur untuknya di jalanan atau berzina. Kemudian datang seorang pilihan atau mulia dari kaum itu mengatakan, wahai fulan, andai engkau menyembunyikan di balik tembok ini. Hadis riwayat Ahmad. Jadi akan ada satu masa di mana seseorang melakukan sebuah kejahatan, sebuah perzinahan, sebuah kezaliman, diketahui, terbongkar aibnya. Kemudian datang seseorang yang mulia atau pilihan atau perwakilan atau yang berwenang, malah mengatakan, andai kamu melakukannya di sini, coba kamu melakukan ini. Dia seolah-olah malah memberikan gambaran solusi untuk supaya perzinahannya, kezalimannya itu tidak diketahui. Lihat saat ini penegak hukum seperti apa, ya kan? Perwakilan orang-orang yang dikatakan berilmu seperti apa? Orang-orang yang dipercayai oleh masyarakat menanggapi sebuah kesalahan ataupun sebuah perzinahan, bagaimana sikapnya? Dan ini adalah salah satu yang sudah Rasulullah katakan bahwa akan terjadi, pasti terjadi di akhir zaman. Dan inilah sikap orang muslim saat akhir zaman. Ya. Lalu umat muslim mengikuti kebiasaan pemeluk agama lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sedepak demi sedepak, sehingga apabila mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Dan kita rasakan saat ini. Dari mulai kehidupan, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali,
sampai menjalankan tidurnya pun siapa yang kita ikuti? Ada tidak tuntunan-tuntunan Islam yang kita jalankan? Mayoritas kan kekinian, kan gen Z atau milenial, semuanya itu yang diikuti siapa? Karena dibentuk oleh mereka, sehingga aspek-aspek yang terkena dari diri kita itu akan bergantung dan mengikuti itu, dan itu sudah terjadi. Dan yang terakhir adalah menghalalkan zina dan khamar. Rasulullah bersabda, akan muncul dari umatku beberapa kaum, mereka menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan tinggal beberapa kaum di samping gunung, dan di sore hari kepada mereka pengembala ternaknya dengan hewan piaraannya, yaitu orang fakir karena ada hajat. Mereka mengatakan, kembalilah engkau besok hari. Maka Allah menyiksa mereka, meletakkan gunung di atas mereka dan merubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan, coba perhatikan oleh sahabat beriman semua, bagaimana kondisi kita saat ini. Sudah relevankah? Tentu. Kalau misalkan sahabat beriman sudah menemukan bahwa perkataan Rasulullah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat ini dengan hari ini, detik ini sama, berarti kita ada di zona apa? Zona tidak nyaman, zona berbahaya, di mana zona ini adalah zona akhir zaman. Untuk itu, sahabat beriman semua, sahabat Syaki dan Bara, mari kita perbaiki diri, mari kita gali lagi ilmu-ilmu ataupun gali lagi sejarah-sejarah, gali lagi perkataan-perkataan Nabi untuk supaya kita bisa mewaspadai dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk lebih waspada lagi bahwa kita ada di posisi akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.